Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita di pertemuan ke-10 di mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Nah, tokoh yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah Julian B. Rotter atau kita biasa sebut adalah Julian Rotter. Teori yang terkenal adalah social learning theory. Jadi ini sedikit kurang lebih sama seperti dengan Bandura minggu lalu tentang teori belajar gitu ya. Namun Julian Rotter ini lebih fokus pada sosial ya, jadi pembelajaran sosialnya. Oke, langsung aja. Beliau ini lahir di tahun 1937. Kemudian dia lebih fokus pada menarik ya lebih tertarik pada teori-teori yang menekankan kesadaran. Jadi sangat berbeda dengan Freud ya, sangat berbeda dengan Freud. Jadi ini kurang lebih memang sama dengan Bandura yang lebih fokus pada kesadaran dan teori belajar tersebut. Oke. Yang kita bahas hari ini adalah asumsi dasar perilaku kaitannya dengan kepribadian, tipe-tipe kebutuhan dan locus of control. Ini agak sedikit teorinya, tidak begitu panjang seperti tokoh-tokoh lainnya ya. Nah, oke, kalau kalian lihat dua gambar ini ya, anggap saja kalian seperti si orang ini ya. Orang ini, ketika kamu menemukan uang di jalan, ketika ini situasinya adalah sepi, tidak ada siapa-siapa di lapangan gitu ya, kamu menemukan uang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mengambil uang tersebut, kamu bawa ke orang yang, kepada polisi atau siapapun itu, atau menanyakan kepada orang-orang sekitar, atau bagaimana? Kalau misalnya di gambar ini di lingkungan yang di perumahan begitu ya, cukup banyak orang. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menemukan dompet atau uang pun ya, ini sama dengan kondisinya. Coba kalian pikirkan ketika berada di situasi tersebut, apa yang kalian lakukan? Atau gampangannya ketika kalian berada di kampus atau di mall deh ya, antara di kampus, di mall, sama di lapangan basket. Nah, kira-kira lapangan bermain yang sepi misalnya, lapangan bermain yang sepi. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah berbeda ataukah sama? Nah, ini yang dibahas sama Julian Rotter ya, bahwa Rotter ini lebih memfokuskan pada teorinya memfokuskan pada bagaimana kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh interaksinya dengan intensitas yang ada dengan lingkungannya. Jadi maksudnya begini, lingkungannya akan jauh lebih berpengaruh, lebih besar atau lebih kecil terhadap perilakunya dia. Semua itu tergantung dari kepribadiannya. Oke, jadi si Rotter ini mempelajari tentang motif ya, mempelajari tentang perilaku dan motif. Tidak spesifik seperti punyanya siapa itu yang Big Five ya, ada tipe-tipe kepribadian tertentu. Yang trait itu, yang teori trait itu, paradigma trait itu banyak yang memfokuskan, ada hasil teorinya adalah tipe-tipe kepribadian. Namun seperti Bandura, Rotter itu juga tidak mengeluarkan atau tidak merumuskan tipe kepribadian secara spesifik. Cuma mengulas kenapa sih perilaku ini muncul. Oke. Ini kalian nanti baca sendiri ya, pahami sendiri dari pembahasan tentang teori dari Rotter. Kenapa kok Rotter memilih free choice? Teorinya lebih ke arah free choice, bahwa manusia itu bebas untuk menentukan perilakunya. Namun di asumsi yang kedua ini tentang pesimis dan optimisme, Rotter tidak bisa, dari teorinya Rotter tidak bisa diungkapkan bahwa teorinya ini lebih mengarah pada pesimis atau optimis. Jadi tidak begitu dibahas istilahnya ya. Jadi tidak bisa ditentukan. Kemudian causality atau teleologi ini, teori Rotter lebih fokus pada bagaimana tingkah laku tersebut itu ada kaitannya dengan pencapaian tujuan masa depan. Tidak seperti Freud ya, balik lagi tidak seperti Freud
Paling gampang tuh membandingkan dengan Freud yang begitu ekstrim ya. Dari Freud itu kan fokusnya pada pengalaman masa lalu. Kenapa kita berperilaku A? Karena ada masa lalu A. Namun kalau di Rotter, kenapa kita berperilaku A? Karena itu kita ingin mencapai tujuan sesuatu. Gitu. Makanya disebut teleologi. Unconscious atau conscious? Jelas ini conscious karena tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa Rotter fokusnya pada kesadaran, bagaimana menekankan kesadaran bagaimana manusia berperilaku. Kemudian biological atau social, jelas dari nama teorinya saja social learning theory. Jadi teori dari Rotter fokus pada sosial. Uniqueness atau similarities, teori Rotter berada di tengah-tengah, bahwa juga mengutamakan keunikan masing-masing tapi juga mengutamakan ada karakteristik yang sama, yaitu tadi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, ada faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi. Nah, itu yang sama ya. Namun tiap pribadi bisa menghasilkan perilaku yang berbeda. Makanya berada di tengah-tengah ini ya. Oke. Nah, menurut Rotter, perilaku itu tidak terjadi dalam ruang hampa. Artinya perilaku itu muncul karena ada stimulus tertentu. Ya, seseorang akan terus memberikan reaksi terhadap aspek-aspek lingkungan eksternal dan internalnya. Rotter, Bandura, dan Skinner sepakat bahwa sebagian perilaku bisa dipelajari. Nah, ini 3 tokoh yang berada di behavioristik atau sekarang bisa disebut cognitive behavior ya. Lebih fokus pada bahwa perilaku itu bisa dipelajari, tidak seperti Freud bahwa perilaku itu ditentukan oleh masa lalu tadi. Dan susah untuk diubah ketika sudah selesai dari masa emasnya itu ya, dari 5 tahun. Nah, kalau Rotter, Bandura, dan Skinner percaya bahwa perilaku itu bisa dipelajari terutama dari segi lingkungan dan dikondisikan. Nah, Rotter ini melihat bagian luar dan dalam suatu organisme, yakni penguatan dan proses kognitif dalam guna menjelaskan perilaku. Jadi tidak hanya yang tampak, tapi melihat ada proses-proses berpikir yang muncul atau yang terjadi ketika seseorang melakukan perilaku tersebut. Nah, Rotter juga menyebut karyanya sebagai teori kepribadian pembelajaran sosial untuk menunjukkan kepercayaannya bahwa kita bisa mempelajari perilaku kita melalui pengalaman sosial. Nah, namanya pembelajaran sosial berarti ada pengalaman sosial. Pengalaman sosial artinya ada hubungannya dengan lingkungan. Kita akan berperilaku berperilaku A karena kita punya pengalaman dengan lingkungan kita. Kita merasakan diri kita sebagai seseorang yang memiliki kesadaran mampu mempengaruhi pengalaman kita dan mengambil keputusan yang bisa mengatur kehidupan kita. Nah, ini yang makanya di asumsi dasarnya itu lebih fokus pada, lebih condong ke arah free choice, karena kita mampu mengambil keputusan untuk mengatur diri kita sendiri. Jadi bukan ditentukan oleh masa lalu, tapi kita sendiri yang punya pilihan untuk bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Tapi ada faktor dari pengalaman sosial, bukan pengalaman masa lalu ya, tapi pengalaman sosial. Dan kepribadian itu akan terus mengalami perubahan sebagai akibat dari penampakan pengalaman baru kita. Jadi kalau saya pernah cerita di awal-awal pertemuan kita bahwa saya pribadi mengalami perubahan dalam kepribadian saya, dalam arti begini, ketika saya berada di kuliah kemudian masuk ke dunia kerja, itu ada perubahan kepribadian yang lebih mencolok, yang dulu sangat pasif menjadi cukup aktif. Nah, ini karena ada pengalaman baru, pengalaman sosial, pengalaman yang membuat kita harus berperilaku tertentu. Kepribadian juga memiliki tingkat stabilitas atau kontinuitas tinggi sebab ini dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Nah, iya, balik lagi ya, tetap pengalaman itu ada pengaruhnya, cuma kalau Rotter lebih ditekankan pada pengalaman lingkungan, yang artinya kita ada interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan itu ya berarti ada stimulus, bukan hanya pada masa lalu, sesuatu yang abstrak misalnya yang tidak jelas, misalnya alam bawah sadar. Nah, itu tidak.
Rotter juga mengatakan bahwa mengintegrasikan dua kecenderungan terpisah dan penting dalam riset-riset kepribadian, yaitu teori penguatan dan teori kognitif. Jadi juga menggunakan teori reinforcement dan menggunakan teori kognitif. Jadi dia menggabungkan kedua teori ini. Nah, kalau kita rangkum sebenarnya konsep dasarnya itu adalah manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Contohnya saja, kamu pasti akan melakukan interaksi dengan lingkungan tertentu yang menurut kamu bermakna. Tapi kalau enggak, ya enggak akan kamu dekati, begitu kan? Kemudian kepribadian manusia bersifat dipelajari, jelas tadi ya. Kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, motivasi terarah berdasarkan tujuan, manusia mampu mengantisipasi kejadian. Karena kita tadi belajar dari pengalaman lingkungan, pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Oke, nah kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu perilaku kaitannya dengan kepribadian. Ada empat hal yang berkaitan dengan kepribadian ya. Yang pertama adalah behavior potential, yang kedua ekspektansi, yang ketiga reinforcement value, dan yang keempat situasi psikologis. Kita lihat dulu. Yang pertama itu adalah potensi perilaku atau behavior potential. Seberapa besar sih kemungkinan suatu perilaku akan muncul dalam situasi tertentu? Jadi ini contohnya begini, kalau kita misalnya kamu ada situasi tertentu, apakah perilaku yang sama akan muncul terus? Potensi perilaku mengacu pada kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi dalam sebuah situasi tertentu. Misalnya, kalau situasi lagi presentasi, kemudian ada yang minta, apakah ada pertanyaan? Nah, seberapa besar sih kemungkinan kamu untuk bertanya itu muncul? 10% kah? Nah, ini potensi ini berarti sangat kecil ya. Untuk kamu bertanya itu akan sangat kecil. Tapi misalnya kamu bertanya saat sesi tanya jawab itu, kamu cukup sering untuk bertanya, berarti potensinya akan cukup besar. Ya, kemungkinannya akan cukup besar. Potensi perilaku dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Nah, contohnya begini. Faktor eksternal, kamu akan ketika stimulus, ketika dosennya mengatakan apakah ada pertanyaan, baru kamu akan memunculkan pertanyaan tersebut. Nah, ini faktor eksternal. Tapi kalau faktor internal itu kamu tanpa disuruh pun, kamu tanpa diberi pancingan, ayo siapa yang mau bertanya, masing-masing diminta memberikan satu pertanyaan. Nah, ini faktor eksternalnya cukup besar ya, dalam arti begini. Kamu akan berperilaku bertanya tadi ketika kamu dipaksa. Nah, ini faktor eksternal. Nah, faktor internal ketika tidak ada instruksi seperti itu, kamu tetap bertanya. Nah, itu yang disebut faktor internal karena kamu memang ingin bertanya. Nah, individu lebih memilih suatu perilaku daripada perilaku lain karena adanya kesan subjektif individu. Nah, kamu pasti akan memilih yang tidak nyaman ya, yang kamu merasa tidak nyaman pasti tidak akan kamu pilih. Misalnya kamu tidak nyaman untuk bertanya karena tadi tidak terbiasa, akhirnya kamu ya memilih perilaku tidak bertanya. Sehingga potensi perilaku untuk bertanya akan semakin kecil. Yang kedua, ekspektansi atau pengharapan, berperilaku secara khusus pada situasi yang diberikan yang akan diikuti oleh penguatan yang telah diprediksikan. Kepercayaan individu bahwa dia berperilaku secara khusus pada situasi yang diberikan yang akan diikuti oleh penguatan yang diprediksikan. Dipengaruhi oleh sejarah reinforcement kita dan generalisasi. Jadi ini pengharapan atau ekspektasi ini muncul. Jadi gini, ini adalah faktor yang kedua di mana perilaku itu muncul kalau ada reinforcement tertentu, ada penguat tertentu yang akan diberikan. Jadi contoh kayak yang tadi ya, untuk bertanya saat sesi tanya jawab, kalau misalnya ada poin baru, kalian akan memunculkan perilaku bertanya itu. Ya, karena kamu berharap ketika kamu bertanya, kamu pasti akan mendapatkan nilai tambahan. Nah,
karena seminggu lalu, minggu-minggu sebelumnya itu sudah terjadi. Makanya kamu akan berperilaku tersebut. Berperilaku bertanya tadi. Generalisasi, tingkat generalisasi, kita hanya dapat mendasarkan harapan kita pada hasil berdasar kejadian masa lalu dalam situasi yang sama. Misalnya secara garis besar, secara umum dosennya tidak pernah memberikan, ya berarti pengharapan atau perilaku untuk bertanya tadi juga akan lebih kecil. Nah, nilai penguatannya, seberapa besar arti atau nilai suatu reinforcement dibanding reinforcement yang lain bagi individu. Nah, sama seperti tadi, masih di topik yang sama, di contoh yang sama. Bertanya dengan poin tadi ya. Ada beberapa individu yang tidak begitu penting dengan poin, sehingga ya tidak peduli seberapa besar poinnya, individu tersebut tetap tidak akan bertanya. Namun ada individu yang lain merasa bahwa poin itu penting karena tugas-tugas sebelumnya jauh lebih sedikit nilainya, sehingga dia memaksakan diri atau berperilaku bertanya tadi hanya untuk mendapatkan ini tadi ya, poin yang berarti bagi dirinya. Jadi tidak menyalahkan ya ketika ada anak yang tidak, atau diri kamu sendirilah, kamu dibandingkan saudaramu bisa jadi berbeda karena tadi memandang nilai-nilai penguatan yang berbeda. Oke, yang keempat, situasi psikologi atau situasi psikologis ya, bagian dari dunia internal dan eksternal yang direspon oleh manusia. Kita merespon bukan hanya dari stimuli eksternal, tetapi keduanya. Gabungan antara eksternal dan internal ini disebut psychological situation atau situasi psikologi yang mempertimbangkan faktor psikologis karena kita bereaksi dengan mempertimbangkan persepsi kita terhadap stimulus eksternal. Jadi ini situasi psikologis ini adalah yang kita bisa gampang sebut adalah persepsi ya. Bagaimana kita mempersepsikan suatu stimulus. Baik itu tadi kalau saya sebagai dosen tadi mengatakan bahwa ini ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab, silakan bertanya. Kalau yang bertanya ada poin, misalnya begitu. Nah, ini tergantung persepsi kita. Tergantung persepsi kalian sebagai mahasiswa mempersepsikan tadi stimulus tadi, penguat yang saya berikan, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Apa kalian mempersepsikannya itu sebagai sesuatu yang berguna atau tidak. Nah, itu bergantung dari kalian sendiri. Oke, hal-hal lainnya adalah kebebasan bergerak. Di luar 4 hal tadi ya, ada kebebasan bergerak. Harapan yang besar akan memberikan kebebasan bergerak yang luas, sementara harapan yang kecil juga berakibat pada kebebasan bergerak yang sempit. Harapan tadi masih di bagian ekspektansi ya. Ketika kamu memiliki harapan yang besar, kamu akan jauh lebih banyak bergerak untuk mencapai harapan tersebut. Kalau kamu melihat kamu ingin, harapanmu adalah ingin menjadi psikolog ya. Itu kan harapanmu ya. Apakah harapan itu besar atau harapanmu itu kecil? Kalau harapanmu besar, kamu merasakan kamu akan jauh lebih bergerak untuk mencari sesuatu, mencapai sesuatu agar menjadi psikolog tadi. Misalnya banyak bebas untuk mempelajari sesuatu. Namun kalau harapanmu kecil, kamu merasa tidak yakin aku jadi psikolog. Nah, akhirnya kamu membatasi tingkah laku kamu sendiri. Balik lagi tadi ada persepsi, bagaimana kamu mempersepsikan stimulus yang ada di luar, ya. Tingkat tujuan minimal. Penguatan adalah suatu rangkaian yang terjadi terus-menerus, di mana rangkaian mulai dari penguatan yang sangat diinginkan hingga penguatan yang sangat tidak diinginkan. Penguat ini menjadi pemicu juga dalam kalian memenuhi harapan tadi ya.
Jadi misalnya kalau penguatnya cukup besar ya kamu akan semakin berperilaku lebih konsisten, lebih bergerak untuk mencapai tujuan tadi. Motivasi perilaku. Rotter percaya bahwa semua perilaku memiliki aspek langsung, yaitu diarahkan untuk tujuan tertentu. Makanya teleologi ya. Aspek perilaku kita secara langsung didapatkan dari efek-efek penguatan dan menjelaskan kemampuan kita untuk merespon secara selektif terhadap tanda-tanda lingkungan dan menunjukkan perilaku pilihan. Nah, makanya itu kita kadang-kadang kita berperilaku itu motifnya berbeda-beda, motivasinya berbeda-beda antara mahasiswa A dengan B, antara anak A dengan anak pertama dengan anak kedua, antara kamu dengan saudaramu, antara kamu dengan temanmu, itu memiliki motivasi perilaku yang berbeda-beda. Kenapa? Karena tujuannya juga berbeda. Ya, jelas tujuanmu berbeda dengan orang-orang lain. Oke, lanjut ke 3, tipe kebutuhan. Tipe kebutuhan itu ada beberapa macam, tapi kita bahas dulu ya. Menurut Rotter ada perilaku atau seperangkat perilaku yang dilihat oleh orang dapat menggerakkan seseorang ke arah suatu tujuan. Nah, ada beberapa kebutuhan. Jadi Rotter mengajukan 6 kategori kebutuhan. Ada pengakuan status, proteksi, dependensi, dominansi, independensi, cinta dan afeksi, dan kenyamanan fisik. Nah, ini 6 kategori ini yang balik tadi ke sini ya, bahwa sebenarnya kita kenapa kok bisa berbeda-beda, karena motivasi kita berbeda-beda, karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Oke. Kita lihat di tipe yang pertama, kebutuhan untuk dianggap kompeten atau baik dalam aktivitas profesional, sosial, pekerjaan, atau permainan. Kebutuhan untuk memperoleh posisi sosial atau kerja, yakni lebih terlatih atau lebih baik daripada yang lainnya. Nah, kalau misalnya memiliki tipe kebutuhan yang ini, ya otomatis perilakunya juga akan mengarah ke untuk memenuhi kebutuhannya ini. Nah, sedangkan kebutuhan yang kedua, saya rasa ini penjelasannya cukup jelas untuk tipe-tipe kebutuhan. Saya hanya bacakan sekilas ya. Untuk yang proteksi dan dependensi, ada kebutuhan untuk mendorong orang lain atau kelompok orang untuk mencegah frustasi atau hukuman atau memberikan kepuasan kebutuhan orang lain. Ini bisa jadi misalnya tipe-tipe orang yang motivator ya, lebih suka untuk mendorong, memotivasi orang lain. Dominansi, kebutuhan untuk mengarahkan atau mengontrol tindakan-tindakan orang lain, termasuk anggota-anggota keluarga dan teman. Kebutuhan untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana yang ia sarankan. Jadi ini lebih condong ke para orang-orang yang suka mengatur. Bisa jadi pemimpin dalam arti pemimpin yang mengatur, mengkoordinasi gitu ya. Nah, sedangkan independensi, kebutuhan untuk membuat keputusan sendiri dan bergantung pada diri sendiri bersama-sama dengan kebutuhan untuk mengembangkan skill atau memperoleh kepuasan secara langsung tanpa mediasi dari orang lain. Cinta dan afeksi, kebutuhan untuk diterima dan disukai oleh individu lain, bukan yang berhubungan dengan posisi sosial atau profesional, namun mencari rasa hormat dari orang lain. Beda sama yang pengakuan status ya, itu kan memperoleh status sosial, sedangkan cinta dan afeksi ini ingin mendapatkan respect atau rasa hormat. Kemudian yang terakhir, kenyamanan fisik, kebutuhan terpelajari terhadap kepuasan fisik yang berhubungan dengan pemerolehan keamanan. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini bukan hanya hanya satu kebutuhan dimiliki oleh satu orang, tidak. Jadi bisa jadi 6 kebutuhan ini dimiliki oleh seseorang. Namun yang mana yang lebih dominan atau yang mana yang lebih besar kebutuhannya. Dan ini tidak ada urutannya seperti Abraham Maslow. Tidak ada urutannya yang mana yang lebih dulu, namun ini adalah kategorinya saja ya. Entah mana yang dahulu menurut Rotter. Tidak ada penjelasan dari Rotter mana yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu adalah locus of control. Kalau tadi di awal-awal kita sudah sering ngomongin tentang eksternal internal. Nah, ini sebenarnya locus of control ini adalah
bagian kepribadian yang relatif stabil, sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat mengontrol peristiwa yang mempengaruhi mereka. Perasaan atau kepercayaan individu tentang dorongan yang mengatur perilaku mereka sama pentingnya dengan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi pada diri mereka. Ada dua macam, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu individu itu percaya bahwa hasil yang diterima adalah karena perilaku atau usahanya sendiri. Sedangkan eksternal itu adalah individu itu percaya bahwa hasil yang diterima tergantung dari orang lain atau nasib atau keberuntungan. Nah, ini sering kita alami, ya. Kita sering alami. Misalnya kalian mendapatkan nilai bagus. Kalau kalian sering menjawab seperti ini, enggak, beruntung aja. Kalau itu memang ungkapanmu sesungguhnya ya, bukan hanya untuk terlihat merendah. Kamu mengungkapkan saja misalnya, ya ini beruntung aja, atau dosennya yang salah kasih nilai. Nah, ini berarti eksternal, bahwa hasil yang kamu terima itu karena orang lain, bukan karena diri kamu sendiri. Lain halnya misalnya kamu mendapatkan nilai 100, terus kamu, iya aku sudah belajar kok kemarin, iya aku sudah paham dengan teorinya. Nah, itu internal, karena kamu berusaha sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, kalau internal locus of control, kamu yang membuat sesuatu itu terjadi, bukan orang lain. Jadi kamu yang membuat itu. Kenapa kok kamu bisa kuliah di sini, kuliah di psikologi? Ya karena kamu yang pingin, bukan orang lain yang menentukan. Tapi kalau locus of controlnya eksternal, kamu merasa bahwa orang lain yang lebih berpengaruh, orang lain yang sangat mengontrol kamu. Sesuatu terjadi pada diri kamu itu karena ya memang itu yang diminta oleh orang lain gitu. Kamu merasa bahwa tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk kehidupan masa depan kamu. Ya tergantung saja, tergantung air mengalir. Ya, sebenarnya untuk mencapai tujuan ya kamu harus berusaha. Nah itu menurut Rotter. Nah usahanya ya dari kamu sendiri, bukan dari orang lain. Why does everything happen to me? Kenapa semua terjadi padaku? Misalnya orang-orang yang misalnya ya putus berkali-kali, ini ngomongin percintaan. Kalau misalnya putus berkali-kali, nah kenapa kok aku selalu diputuskan? Nah ini apakah orang-orang yang salah, orang laki-laki yang salah semua? Misalnya ini terjadi pada perempuan ya. Nah ini berarti eksternal. Tapi kalau kamu internal, kamu merasa loh kenapa kok aku yang diputuskan terus? Apa ada yang salah dari aku? Nah itu bedanya. Kalau kamu terus menyalahkan orang lain berarti eksternal locus of control. Tapi kalau kamu sering kembali lagi merefleksikan lagi ke dalam, berarti internal locus of control. Coba jawab dari dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, coba kamu pilih ya, yang A atau yang B. Pertanyaan yang pertama, banyak hal yang tidak membahagiakan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh nasib buruk. Kalau yang B, ketidakberuntungan manusia berasal dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Yang kedua, kesuksesan ditentukan oleh kerja keras, keberuntungan tidak ada kaitannya dengan hal ini. Yang B, mendapatkan pekerjaan yang baik terutama tergantung pada berada di tempat yang benar pada saat yang tepat. Nah, kamu pilih yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Oke. Coba dijawab, coba kira-kira yang mana. Kemudian kita lihat, kalau kamu jawabnya yang A di sini, ini berarti kamu locus of controlnya adalah eksternal karena disebabkan oleh nasib buruk. Nasib buruk ini adalah stimulus yang dari luar. Kalau B ini adalah internal, locus kontrolmu adalah internal karena kamu menganggap bahwa itu dari dirinya sendiri. Sedangkan pertanyaan kedua, kesuksesan ditentukan oleh kerja keras. Jelas ini ya, berarti ini internal, sedangkan yang ini adalah eksternal. Oke. Nah, dari Rotter sendiri juga mengungkapkan bahwa perilaku maladaptif atau perilaku yang maladaptif ya, yang tidak sesuai pada normalnya, itu kalau perilaku bertahan apapun yang menggagalkan seseorang untuk menjadikan lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Artinya kamu sangat membutuhkan menilai kebutuhan itu sangat tinggi. Kemudian
harapanmu terlalu tinggi dan tidak realistis. Jadi misalnya kamu ingin menjadi astronot, ya, ingin menjadi astronot, padahal kamu sekarang posisinya belajar apa, gitu ya. Terus kamu tidak memiliki kemampuan itu, misalnya. Terus low freedom of movement, kamu tidak punya kebebasan untuk bergerak. Karena kamu selalu dibatasi oleh persepsimu sendiri. Nah, ini yang menjadi perilaku maladaptif. Oke, semoga bisa dipahami tentang rotor. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di forum diskusi, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.